Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ksatria Kerangka. Kedua kerangka itu menaiki kuda tengkorak, dan mereka tidak dilengkapi dengan pasangan pedang dan perisai yang sama, tetapi hanya satu tombak. Suara yang berat terdengar keras di tanah, dan kedua ksatria kerangka itu maju menuju kelompok Long Hao Shen seperti sambaran petir. Meskipun para ksatria kerangka tampak mengesankan, semua orang mengendurkan napas lega, karena lawan-lawan ini masih lebih mudah dihadapi daripada sosok dari sebelumnya. Setidaknya, mereka menghadapi musuh secara langsung. Long Hao Shen tidak berani menyerang mereka secara langsung karena takut bahwa pengisian akan menyebabkan dia mengaktifkan tes berikut. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, melambai ke depan, meluncurkan tebasan cahaya. Duri cahaya yang membawa desir cahaya tumbuh ke tingkat yang sama sekali baru dalam hal kekuatan serangan. Bilah cahaya keemasan dipisahkan menjadi dua bagian di udara dan menebas kedua ksatria kerangka. Dengan kultivasi Long Hao Shen saat ini, penggunaan duri cahaya tidak memerlukan mantra apapun darinya, dan hal yang sama berlaku bahkan untuk mereka yang menggunakan desir cahaya. Mata kedua ksatria kerangka itu diterangi dengan api emas, tombak mereka secara bersamaan menyodorkan ke depan. Selanjutnya, kedua ksatria kerangka melepaskan pancaran emas sepanjang 1 meter dari tangan mereka, menyerang tepat di tengah duri cahaya. Di tengah suara mendesis, dua duri cahaya Long Hao Shen hancur berkeping-keping dengan mudah, dan kedua ksatria itu semakin dekat dengan Long Hao Shen. Namun, mereka tidak tiba di hadapannya dengan waktu yang sama, dalam situasi yang tampak seperti para ksatria akan tiba secara bersamaan sebelum Long Hao Shen, kecepatan salah satu dari keduanya tiba-tiba menurun, sementara yang lain terus menyerang ke depan. Dia menginjak kuda tengkoraknya sendiri, secara tak terduga menempatkan dirinya di belakang ksatria lainnya, memasuki formasi kavaleri, menyerang satu sama lain. Di punggung Long Hao Shen adalah rekan-rekannya, jadi tentu saja dia tidak perlu ragu. Perisai cahaya suci meluncurkan teknik perisai suci, dan di samping itu, perisai filter suci dan penghalang ilahi ditambahkan ke dalamnya. Dua perisai elemen Lin Xin juga berkontribusi pada pertahanan ini. Hasilnya bukanlah suara benturan keras, tetapi gesekan yang menusuk telinga yang bergema di sekitar. Setelah cukup dekat dengan Long Hao Shen, ksatria kerangka dengan paksa menekuk tubuhnya, tombak di tangannya mengenai perisai suci Long Hao Shen secara instan. Dan pada saat ini, ksatria kerangka kedua yang tersembunyi di belakang meluncurkan tombaknya ke depan. Berbeda dengan ksatria pertama, tombak dari ksatria kerangka kedua diterangi oleh warna emas yang berkilauan, memberikan 3 sinar emas untuk memperkuat serangan yang satu ini. Merasakan kompresi cepat di udara, Long Hao Shen merasakan tubuhnya sendiri dibatasi oleh kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah pukulan yang harus dia lakukan dengan keras. Persepsi Long Hao Shen jauh melebihi persepsi orang biasa, dan hal yang sama berlaku untuk kapasitas mentalnya. Dia segera merasakan bahwa perisai cahaya suci yang membawa penghalang ilahi tidak akan cukup untuk menahan serangan itu. Tindakan ksatria kerangka itu mengejutkannya tanpa batas. Kuda kerangka yang dia tunggangi, serta tombaknya, tampaknya menjadi bagian lengkap dari tubuhnya. Dan semua kekuatan tubuhnya sepertinya terkonsentrasi di ujung tombaknya, yang bukan sesuatu yang bisa dihadapi dengan enteng. Dalam keadaan ini, kemampuan beradaptasi Long Hao Shen memberinya keuntungan. Pertahanan yang didirikan oleh Lin Xin masih ada padanya, tetapi dia membuang perisai cahaya sucinya sendiri. Lebih tepatnya, Long Hao Shen segera melepaskannya dan menjatuhkannya ke tanah, sambil menggenggam pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, dengan kedua tangannya. Dia menggunakan serangan Asura untuk melawan. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light memancarkan suara mendengung yang aneh, mengeluarkan gelombang cahaya keemasan yang intens. Kekuatan bertarung yang menakutkan sedang dilepaskan pada saat itu. Bilah dan tombak itu bentrok satu sama lain dalam sekejap yang gemilang. Ledakan dari semacam pecahnya spasial terdengar, menyebabkan mereka semua menutupi telinga mereka dengan tangan mereka. Long Hao Shen merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung.
Tubuhnya dikirim terbang mundur dan dia memuntahkan semburan darah. Cahaya keemasan yang intens mekar dari 7 pemuda, dan semua orang melangkah mundur. Reaksi Wang Yuan sangat cepat. Dia telah menempatkan dirinya di belakang Long Haoshen dalam sekejap tepat sebelum dia didorong mundur. Seperti ini, perisai jiwa ilahi raksasa secara langsung didorong ke keyer di punggung Long Haoshen, tetapi kekuatan tumbukan menjatuhkan mereka bertiga kembali ke jangkauan perisai elemen api baru Lin Xin. Pada saat itu, Long Haoshen memiliki sensasi yang sangat mematikan di tangannya. Dia sepertinya tidak bisa merasakan tangannya, dan bahkan pancaran dari pedang Blue Rain, Hibiscus of Light meredup. Armor bercahaya sucinya yang membawa perlindungan Roh Kudus telah ditembus oleh pukulan sebelumnya. Tetap saja, meskipun Long Haoshen merasa berduka, lawannya tidak lebih baik. Tombak tulang di tangan ksatria kerangka itu telah langsung dikirim terbang dan telah hancur berkeping-keping yang tak terhitung jumlahnya di udara. Kepala kuda tengkoraknya telah dihancurkan oleh serangan Asura Long Haoshen. Ksatria tengkorak langsung jatuh ke tanah sebelum bangun dengan susah payah. Meskipun demikian, dia tidak punya waktu untuk melancarkan serangan lain sebelum semacam meteor emas raksasa menghantamnya, menimbulkan kerusakan serius dengan kekuatan ledakannya yang menakutkan. Membawa ledakan dalam kombinasi dengan desir cahaya, senjata bola listrik menabrak ksatria kerangka yang baru saja jatuh dari kudanya. Semua panggilan kerangka dalam ujian menara keabadian memiliki titik lemah yang sama, yaitu kemampuan bertahan mereka. Bahkan jika Long Haoshen sangat terguncang oleh kekuatan serangan lawan, dengan cara yang sama, ksatria kerangka ini memiliki banyak retakan di tubuhnya selain kehilangan senjatanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menahan serangan mengerikan dari bola cahaya energi? Dalam sekejap dia dipukul, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan bola cahaya terang yang diharapkan Long Haoshen akhirnya muncul. Cahaya putih terbang ke Simasian, memasuki tubuhnya. Namun, krisis mereka belum terselesaikan. Ksatria pertama yang menyerang di sisi Long Haoshen tiba-tiba berbalik, sebelum kembali bentrok dengan Long Haoshen. Di ujung tombaknya, cahaya keemasan mencolok yang kental mekar mengancam. Tepat pada saat itu, semua orang merasakan napas mereka berhenti tiba-tiba. Long Haoshen telah mengalami serangan dari ksatria kerangka pertama, tanpa berusaha keras. Pada saat ini, siapa lagi di tim yang mungkin bisa menahan serangan itu? Long Haoshen harus melakukannya bahkan jika dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya saat itu juga. Pada saat yang genting ini, sesosok tubuh melangkah maju tanpa ragu-ragu, berdiri di depan rekan-rekannya, cahaya keemasan yang kuat meledak darinya. Lengannya yang kuat dan kuat memegang perisai di depannya. Orang yang menghadapi bahaya secara langsung ini tidak lain adalah ksatria punggawa Long Haoshen, ksatria guardian kedua dari tim, Han Yu. Meskipun kekuatan pertahanannya jauh lebih rendah daripada Long Haoshen, dia tidak diragukan lagi adalah peringkat kedua tim dalam hal pertahanan. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya yang cocok untuk tugas ini. Kolaborasi seluruh tim membuahkan hasil pada saat krisis ini. Menghadapi serangan yang sangat mungkin tak tertahankan ini, tidak ada yang bertindak gegabah, dan semua mata mereka bersinar dengan resolusi yang intens. Sosok Wang Yuan melintas di sisi Han Yu. Di tangannya dia memegang 3 permata yang dia keluarkan sebelumnya, memasukkannya ke dalam perisai jiwa ilahi raksasa yang tiba-tiba meledak dengan skill pemecah ruang. Sebelum tubuh ksatria tiba, serangan bercahaya ini mencapai. Secara alami, dia bukan satu-satunya yang bertindak. Lin Xin mengangkat tongkat kristal apinya tinggi-tinggi, dan cahaya api yang sangat besar melesat keluar darinya, sebelum menyerang ksatria kerangka dengan keras. Nyala api berubah menjadi bentuk tengkorak api yang sangat besar, dipenuhi dengan kekuatan besar, sampai-sampai bahkan tampaknya melebihi serangan pemecah ruang Wang Yuan dalam hal kekuatan. Setelah melepaskan kemampuan ini, wajah Lin Xin segera menjadi lebih pucat, karena konsumsi energi spiritualnya yang besar. Itu adalah kutukan api, kemampuan tambahan dari tongkat awan apinya. Dia tidak bisa menggunakan sihir serangan, tetapi ini tidak mencegahnya untuk menggunakan kemampuan tambahan dari tongkatnya. Kontrol sihir api ini benar-benar aneh,
dan karena kristal awan api itu sendiri terbuat dari bahan berkualitas tinggi, ia membawa kemampuan lain dengan jenis yang sama dengan kekuatan penyimpanan Long Hao Shen. Kutukan api sendiri merupakan kemampuan serangan dari langkah kelima, tetapi ketika dieksekusi dengan kemampuan pengumpulan momentum, itu bisa mencapai tingkat yang sama sekali baru. Tentu saja, dengan menuangkan energi spiritual yang cukup ke dalam serangan itu. Melihat bahaya di depan mata mereka, Lin Xin tidak berani menunjukkan reservasi apapun. Energi spiritualnya sepenuhnya dituangkan ke dalam tongkat kristal awan api, yang segera memanifestasikan utilitasnya yang tidak dapat dibatalkan. Itu memang meningkatkan tingkat kekuatannya secara drastis, tetapi pada saat yang sama menyerap lebih dari 3.000 unit mana energi spiritual internal dari tubuhnya. Kutukan api ini meledak dengan kekuatan mantra langkah ke-6. Long Hao Shen tidak tinggal diam dan meskipun dia untuk sementara tidak dapat melancarkan serangan atau bertahan, dia masih memiliki kemampuan pendukungnya. Di tengah nyanyiannya yang panik, lingkaran cahaya emas menyebar dari bawahnya, memberikan dorongan kepada rekan-rekannya. Sima Xian muncul di sisi Han Yu yang lain dengan ekspresi tenang, dan bola cahaya energi di tangannya. Itu ditutupi dengan cahaya keemasan yang intens dan cepat mengembun. Pasukan pemburu iblis mereka adalah keseluruhan, dan meskipun kekuatan Long Hao Shen hebat, perkembangan tim tidak bisa hanya mengandalkannya saja. Di masa genting ini, semua anggota lainnya memenuhi peran masing-masing. Dua ledakan dahsyat muncul dari ksatria kerangka itu pada saat bersamaan. Pemecah ruang Wang Yuan menggunakan atribut spasial. Apa kemampuan pengisian daya yang kuat? Dari adegan ini, orang tidak bisa menahan perasaan ngeri. Namun, kali ini, kekuatan Lin Xin adalah faktor kuncinya. Begitu kutukan apinya bersentuhan dengan ksatria kerangka, itu juga berubah menjadi bentuk penutup yang cemerlang untuk memblokir jalannya. Namun di atas semua itu, Lin Xin segera melambaikan kristal awan api di tangannya dengan penuh semangat, menyebabkan ledakan terdengar dalam prosesnya. Dia telah meledakkan teknik kutukan apinya, menghasilkan efek seperti ledakan bom. Kekuatan pertahanan ksatria kerangka yang lemah kembali menjadi kejatuhan mereka. Menghadapi kekuatan destruktif dari teknik kutukan api, ksatria itu benar-benar tidak berdaya sebagai kuda kerangkanya dan dia sendiri benar-benar dilenyapkan. Namun, ini tidak berarti bahwa serangannya akan berhenti begitu saja. Dalam sekejap tubuhnya meledak, tombak tulang di tangannya dilemparkan, mengarah langsung ke anggota pasukan pemburu iblis kelas jenderal ke-21. Han Yu berteriak keras, kaki kanannya tertanam kuat di tanah. Dia menggeser tubuhnya di jalur tombak tulang dan saat cahaya tiba-tiba terpantul di perisainya, pertahanan ilahi diluncurkan. Pada saat ini, Sima Xian juga bergerak dari sayapnya. Dengan senjata bola energi listrik dia dengan berani menyerang dan menghasilkan sambaran petir putih. Petir unsur cahaya yang termasuk dalam serangan ini hanya bisa menjadi satu hal, adjudikasi, serangan eksklusif untuk para healer. Meskipun Sima Xian hanya mampu menggunakan jenis adjudikasi tingkat paling rendah, itu masih merupakan kemampuan langkah kelima. Menderita efek adjudikasi, tombak tulang yang terbang cepat itu melambat saat bertabrakan dengan bola cahaya energi, sebelum dengan keras menyerang perisai Han Yu. Bang! Cahaya keemasan yang menyilaukan secara bersamaan terpancar dari kelompok 7 orang, dan tubuh Han Yu yang disemburkan ditangkap di udara oleh Long Hao Shen. Dengan hancurnya tubuh utama ksatria kerangka, pukulan tombak itu sudah sangat melemah. Oleh karena itu, dengan dukungan Sima Xian, Han Yu hanya harus menanggung sekitar sepertiga dari kekuatan serangan yang dihadapi Long Hao Shen. Namun meski begitu, dia merasa seolah-olah lengannya akan patah. Begitulah menakutkannya kekuatan tombak itu. Lingkaran pemulihan menyebar dari tubuh Han Yu, menyelimuti semua rekan-rekannya. Karena semua orang menderita rasa sakit dari dua serangan itu, mereka jauh dari perasaan baik. Meskipun demikian, Lin Xin dipenuhi dengan senyum bahagia. Wahaha, aku menerimanya. Saya menerimanya. Pada saat yang sama Han Yu menanggung serangan ini, cahaya putih dan emas mengalir ke tubuh Lin Xin. Ini adalah hadiahnya karena membunuh ksatria kerangka, tapi bagaimana ini bisa membuatnya menjadi liar dengan kegembiraan di saat seperti itu?
Saat lengan Long Hao Shen berangsur-angsur pulih dari mati rasa, dia memberi tahu Sima Xian, "Sima, lihatlah kemampuan yang terkandung dalam cahaya emas itu. Kamu benar-benar bisa mempelajarinya." Oke, Sima Xian menutup matanya, mencobanya. Kemampuannya adalah Asura Trust, yang memiliki utilitas yang mirip dengan serangan Asura, tetapi tidak mungkin dihindari pada jarak tertentu saat menyerang dalam garis lurus. Sebagai perbandingan, Asura Trust memadatkan sedikit lebih banyak energi spiritual, dan meningkatkan kekuatannya lebih jauh, tetapi juga menghabiskan sejumlah besar energi spiritual. Jumlahnya, lebih dari 2000 unit mana-mana. Itu juga bisa digunakan dalam kombinasi dengan memperkuat kemampuan seperti pengumpulan momentum. Yang mengejutkan Long Hao Shen adalah setelah dia mengumumkan penggunaan kemampuan ini, dada Sima Xian berkilauan keemasan sebelum cahaya keemasan yang diserap di tubuhnya secara mengejutkan muncul lagi. Dan itu bukan hanya dia, hal yang sama terjadi pada Lin Xin. Bola cahaya emas serupa mengambang di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Hao Shen bertanya dengan heran. Sima Xian dan Lin Xin menatap kosong dan menggelengkan kepala. Sima Xian menjawab, "Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Saat saya memeriksanya, saya merasakan perasaan penolakan yang tiba-tiba, sebelum keluar lagi." Tepat pada saat itu, bola cahaya keemasan itu sepertinya sudah mulai menghilang. Long Hao Shen terkejut. Bergegas ke sisi Sima Xian, dia meraih cahaya keemasan itu, segera menyerapnya di dalam tubuhnya. Han Yu, menyatu dengan yang ada di depan Lin Xin, sepertinya itu adalah kemampuan yang hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang cocok untuk itu. Menara kematian tampaknya semakin misterius bagi semua orang, dan ini berlaku bahkan untuk Long Hao Shen sendiri, yang harus mempelajarinya sedikit demi sedikit. Akhirnya, Long Hao Shen dan Han Yu menyatu dengan bola lampu emas masing-masing. Setelah mereka merasakan kekuatan kemampuan, pemahaman mereka muncul di benak mereka. Jenis kemampuan ini sangat mirip dengan yang bisa dipelajari di paviliun penyimpanan harta karun aliansi. Asura Trust adalah kemampuan yang diakui membutuhkan konsumsi energi spiritual yang sangat besar, tetapi kekuatan serangannya yang menakutkan adalah sesuatu yang segera dipelajari semua orang. Setelah Long Hao Shen mencobanya, itu memberi mereka kejutan yang luar biasa. Kekuatan serangan Asura Trust adalah sekitar 3 kali kekuatan yang dihasilkan oleh serangan puncak dengan skala yang sama. Artinya, dengan energi spiritual internal Long Hao Shen mencapai 4100 unit mana, Asura Trust akan mengkonsumsi 2000 unit mana energi spiritual untuk menghasilkan kekuatan 6000 unit mana energi spiritual. Dan jika dia menuangkan seluruh energi spiritual internalnya dalam serangan itu, kekuatannya kemudian akan meledak ke tingkat yang sama sekali baru, mencapai kekuatan lebih dari 12.000 unit mana energi spiritual. Konsep macam apa itu? Digunakan dengan benar, bahkan seorang dari langkah ketujuh harus berhati-hati terhadap serangan ini. Sima Xian bereaksi dengan frustrasi, "Mengapa saya tidak bisa mempelajarinya? Ini adalah kemampuan yang sangat kuat." Setelah memikirkannya, Long Hao Shen menjawab kepadanya, "Mungkin itu karena panggilan Anda, karena semua kemampuan yang harus Anda pelajari biasanya harus tipe penyembuh, meskipun itu hanya kemampuan serangan. Bagaimanapun, Anda adalah seorang penyembuh. Sudah pasti bahwa ksatria akan dapat belajar menggunakan Asura Trust, lagi pula, dari ksatria kerangka kita harus mempelajarinya. Dari tebakanku, Keir dan Yuan juga bisa mempelajarinya. Tapi tes kami baru saja dimulai, dan saya yakin kami akan mendapatkan lebih banyak kejutan bagus dari uji coba berikutnya. Setiap orang pasti akan mendapatkan keuntungan. Saya harus menekankannya, tetapi Anda harus menunggu energi spiritual Anda pulih sepenuhnya sebelum menyerap jenis bola putih. Baiklah, kita harus kembali untuk saat ini."